الكرام، نأتي الآن إلى الكلمة الأولى سيلقيها وفد المنتدى الذي سيمثل من قبل أخينا محمد عليم رباني من معهد سيدوغيري. عليه فليتفضل مشكورا. Dengan penuh hormat, marilah kita simak sambutan pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan delegasi Forum Musyawarah Pondok Pesantren ke-43 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Alim Rabbani dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Kepada beliau kami persilahkan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami Andalusia Syekhuna Kiai Zuhrul Anam Hisham, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Anwar Mansur dan Kiai Kafabi Mahrus, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Poloso Kiai Nurul Huda Jazuli, mata'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Dan juga yang kami hormati segenap jajaran pengurus FMPP, khususnya Ketua FMPP Kiai Adibus Soleh Anwar. Dan juga yang tidak seharusnya kami lupakan, segenap teman-teman seperjuangan musyawirin mubahisin yang datang dari berbagai manca pondok. Alhamdulillah, dalam dunia musyawarah antar pesantren kami sudah menekuninya selama kurang lebih 3 tahun, dan sejauh ini yang paling jauh. Di pondok kami ya, kami ingin bercerita saja, soalnya kurang piawai kalau disuruh berceramah. Kami ingin bercerita saja. Sebenarnya agak khawatir awalnya ketika kami ketika kami ingin berangkat ke sini, kami agak khawatir. 20 hari sebelum sebelum acara di sini dimulai, kami sudah dapat undangan, kemudian dengan maksimal mengusahakannya, mempersiapkannya. Cuman ternyata 1 hari sebelum hari H, partner kami tiba-tiba jatuh sakit. Kami agak khawatir sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah, meskipun dia sakit tetap ikut saja. Jadi ada apa-apa, biar gak terlalu panik ketika di sini. Kalau harus solo kan panik. Masa solo vs squad kan, itu kan gak asik. Jujur sebenarnya ini pengalaman perdana kami. Selama kami 3 tahun ikut musyawarah antar pesantren itu tidak pernah sambutan. Ya sekarang ini saja tiba-tiba di FMPP disuruh sambutan. Di dalam dunia musyawarah ya, sebenarnya yang perlu kita tekankan itu bukan masalah berbicaranya saja, bukan masalah munadorohnya saja. Karena memang seharusnya musyawarah ini adalah salah satu cara kita untuk
mendapatkan ilmu, cuman ilmu ini seharusnya bukan tujuan akhir dari musyawarah, bukan tujuan akhir. Karena memang di rentetan setelahnya, setelah mendapatkan ilmu, kita itu seharusnya mengamalkannya. Okay. Itu masih rentetan kedua, juga masih belum akhir ending dari musyawarah. Endingnya adalah ketika kita sudah berhasil mengamalkan, kemudian dilaksanakan dengan ikhlas, seharusnya yang menjadi tujuan akhir itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya Imam Ghazali, di kitab Ihya menyebutkan orang mencari ilmu itu, beliau menggambarkan orang mencari ilmu itu seperti halnya seseorang yang ingin menaklukkan sebuah negara. Bagaimana orang yang ingin menaklukkan sebuah negara? Tidak kemudian ketika dia sudah gagal, tidak kemudian aman, dia menyerang sebuah negara, kemudian ternyata gagal menaklukkan rajanya, maka tidak kemudian dibiarkan, dia pasti akan dibunuh. Begitu juga orang mencari ilmu, tidak kemudian ketika dia itu sudah mendapatkan ilmu kemudian ditinggalkan, dia aman-aman saja, tidak. Maka pilihannya hanya dua. Ketika dia gagal, dia akan terbunuh. Ketika dia menang, maka dia akan menjadi seorang raja. Orang mencari ilmu juga seperti itu. Ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan ilmu, maka pilihannya dua. Dia akan menjadi orang yang berhasil, indallah ya. Atau malah justru dia menjadi orang yang tidak karu-karuan, gara-gara tidak melaksanakan ilmunya. Makanya katanya Imam Ahmad Ibnu Ruslan, beliau menyampaikan dalam Nadham Zubatnya berbunyi, wa amilun bi ilmihi wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa amilun, wa alimun ya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang punya ilmu kok kemudian dia itu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan lebih dahulu disiksa daripada mereka para penyembah berhala. Ini jelas suatu hal yang buruk seharusnya, meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan ini justru rahmat. Kenapa kok dikatakan rahmat? Lebih dahulu disiksa kok dikatakan rahmat? Karena memang ketika dia lebih dahulu disiksa, maka akan lebih cepat selesai siksanya. Tapi tentu kita bisa tahu mana orang gila itu mana. Apa dia yang minum racun dalam keadaan sadar, atau justru dia yang minum racun tanpa dalam keadaan sadar. Tentu kita tahu mana yang lebih gila. Orang alim kan juga seperti itu seharusnya. Ketika dia itu melaksanakan suatu hal yang jelas dilarang dalam keadaan sadar, dia tahu itu dilarang, ini seharusnya yang lebih buruk daripada mereka yang melakukan sebuah keharaman tanpa tahu kalau itu keharaman. Di pondok kami ya, ini cerita lagi. Di pondok kami itu musyawarah menjadi suatu hal yang penting, tapi tidak menjadi prioritas utama. Iya, jujur ini. Tidak menjadi prioritas utama. Mungkin di sebagian pondok lain ada yang musyawarah menjadi prioritas utama. Kami ketika mendapatkan mandat untuk menjadi delegasi itu sangat terbatas akses untuk pencarian ibarat. Bisa dihitung, mungkin satu hari hanya 1 jam saja kesempatan untuk bisa mendiskusikan dan juga mencari referensi-referensi ibaratnya. Itu hanya 1 jam saja, 1 hari.
Karena memang banyak kegiatan yang lebih dijadikan prioritas. Karena memang visi misi dari pondok kami itu adalah mencetak ibadillahis sholihin. Loh iya, itu visi misi pondok kami. Karena memang percuma ketika ada seseorang itu sudah ahli dalam bahsul masail, dia sudah menjadi musyawirin hebat, tapi fasik, percuma. Kan ya. Jadi memang seperti poin saya yang sebelumnya, yang menjadi titik tekan akhir itu bukan musyawarahnya, tapi nanti bagaimana cara kita mengamalkan apa yang kita dapat dari musyawarah. Kemudian ya, sudah ya. Cuman untuk teman-teman ya, teman-teman seperjuangan yang kedapatan masih tidak mendapat kesempatan untuk berbicara di FMPP ini, mohon bersabar ya, mohon bersabar. Karena memang tidak apa-apa, gagal hari ini itu tidak apa-apa. Karena mereka yang berhasil hari ini punya banyak cerita gagal. Jadi tidak apa-apa. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.